Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik AM dari kelas C1 Bisnis Global, jurusan Manajemen. Saya akan membahas sedikit sejarah salah satu perusahaan bisnis global yang ada di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan nasional yang dimiliki oleh Indonesia serta maskapai pertama yang terbesar yang ada di Indonesia. Dengan tujuan serta pendekatan yang berorientasi untuk melayani, serta Garuda Indonesia juga mempunyai slogan, yaitu The Airline of Indonesia. Garuda ini sendiri diambil dari nama burung, yaitu burung dari Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan. Sejarah perkembangan penerbangan dilakukan sejak dulu, pada saat Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI001 dari Kalkuta ke Rangon dan diberi nama Indonesian Airways. Dilakukan pada 26 Januari 1949 yang sekaligus juga menjadi hari jadi dari Garuda Indonesia. Serta di tahun yang sama, yaitu pada tanggal 28 Desember 1949 pertama kalinya pesawat Garuda dicat dengan logo Garuda Air, Garuda Indonesia Airways. Pesawat tipe Douglas DC-3 dengan nomor registrasi PKDPD yang pada saat itu terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Pada tahun 80-an, armada Garuda Indonesia dan kegiatan operasional mengalami restrukturisasi besar-besaran yang menuntut perusahaan merancang pelatihan yang menyeluruh bagi karyawannya dan mendorong perusahaan mendirikan pusat pelatihan karyawan, yaitu Garuda Training Center, yang sekarang dikenal sebagai Garuda Training Center atau GITC, yang terletak di Jakarta Barat. Selain itu, pusat pelatihan Garuda Indonesia juga membangun pusat perawatan pesawat, yaitu Garuda Maintenance Facility atau GMF di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di masa itu. Pada tahun 90-an, strategi dengan jangka panjang Garuda Indonesia disusun hingga melampaui tahun 2000. Armada juga terus ditingkatkan sehingga pada saat itu Garuda Indonesia masuk ke dalam daftar 30 maskapai terbesar di dunia. Pada tahun 2005, tim manajemen yang baru mulai membuat perancangan bagi masa depan Garuda Indonesia. Di bawah kendali manajemen baru, Garuda Indonesia melaksanakan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, membangun kembali kekuatan keuangan, memahami pelanggan, dan yang terpenting adalah memperbaharui dan membangkitkan semangat Garuda Indonesia. Untuk menyokong segala bentuk kegiatan operasionalnya, Garuda Indonesia memiliki 5 entitas anak yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis perusahaan induk, antara lain: pertama, PT Abacus Distribution System Indonesia; kedua, PT Aero Wisata; ketiga, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia; keempat, PT Aero System Indonesia; dan terakhir, PT Citylink Indonesia. Keunikan, ciri khas, dan keunggulan yang melegenda dari maskapai Garuda Indonesia adalah selalu membawa Indonesia ke dalam setiap penerbangan melalui berbagai touch point dalam konsep Garuda Indonesia Experience yang didasarkan pada panca indera atau 5 sense. Pertama, sight, sound, scan, taste, dan touch. Antara lain, pertama, menggunakan corak atau motif batik Indonesia di seragam awak kabin
dan petugas lini depan, lounge atau ruang tunggu penumpang, dan kantor penjualan Garuda Indonesia. Kedua, mengaransemen lagu-lagu Indonesia dengan nama The Sound of Indonesia dan memasangnya tidak hanya di pesawat sebagai pengantar sebelum terbang, tetapi juga di kantor penjualan Garuda Indonesia. Keempat, menyiapkan secara khusus berbagai menu khas Indonesia untuk disajikan di atas pesawat. Kelima, mengutamakan Indonesian hospitality atau keramah tamahan Indonesia dalam setiap pelayanan. Hambatan yang pernah dialami PT Garuda Indonesia. Dari tahun ke tahun, biaya menyewa pesawat tersebut senilai 27 juta dolar Amerika Serikat. Penyewaan pesawat itu sangat merugikan Garuda karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Dengan pemutusan kontak lebih awal pada tahun Februari 2021, Garuda Indonesia bisa menyelamatkan lebih dari 220 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini sebagai upaya untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kerugian penggunaan pesawat ini di Garuda. Ditambah kondisi pandemi yang belum diketahui kapan berakhir, Garuda Indonesia tidak punya pilihan selain secara profesional menghentikan kontrak ini. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung langkah Garuda untuk menghentikan kontrak. Langkah sepihak itu dinilai paling tepat untuk menyelamatkan uang perseroan dari negara dari kerugian terus-menerus. Untuk memastikan konektivitas penerbangan tetap berlangsung, Garuda mengganti armada di rute penerbangan yang selama ini menggunakan 12 bombardir CRJ-1000 dengan armada Boeing 737-800 yang dimiliki Garuda. Mungkin sekian dari materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.